Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh-Mu yang kudus saja, kami boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 13 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah serahkan diri kepada Tuhan Yesus untuk menjadi senjata kebenaran. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita semua umat yang mengaku beriman percaya kepada Kristus yang sudah dimerdekakannya, agar kita mau hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh menghargai sosok diri sebagai pribadi orang yang merdeka jasmani maupun rohani. Sebab sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita itu sudah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia untuk menebus umat manusia itu, memerdekakan atau membebaskan seluruh umat manusia yang mau beriman percaya kepadanya dari belenggu penjajahan dosa atau belenggu kematian kekal neraka itu, supaya seluruh umatnya dapat menjadi pribadi orang yang merdeka, baik secara rohani maupun secara jasmaniahnya, untuk boleh menerima keselamatan sampai kelak menuju kepada kehidupan yang kekal, yang sungguh-sungguh dibebaskan dari belenggu dosa atau kuasa maut yang kekal itu. Oleh karena itu, melalui nas renungan firman Tuhan hari ini, kita diajari dan diingatkan agar hidup kita jangan mau kembali lagi kepada hidup yang dibelenggu oleh penjajahan dosa yang berujung dikuasai oleh kuasa kematian kekal, dan jangan lagi menyerahkan diri kita dipakai oleh kuasa dosa untuk melakukan kejahatan di mata Tuhan kita Yesus Kristus, termasuk kejahatan yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, juga bergereja, dan di dalam segala aspek kehidupan kita di dunia ini, seperti korupsi, mementingkan hanya untuk kepentingan atau keuntungan diri kita pribadi, keluarga, atau kelompok dengan mengorbankan diri orang lain. Oleh karena itu, maka hendaklah kita mau menyerahkan hidup kita menjadi senjata kebenaran yang mau memperlakukan hidup kita ini hanya mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa dan dapat hidup menurut kehendak yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus saja, sehingga kita dimampukan untuk boleh menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang baik dan penuh kasih, mau bekerja sebaik-baiknya untuk membangun kehidupan di tengah keluarga dalam menikmati hidup yang berbangsa dan bernegara bertanah air Republik Indonesia ini, yang dapat mendatangkan kebaikan pula, serta keadilan dan kejujuran, kedamaian, kesejahteraan bagi lingkungan di mana kita tinggal dan berada. Sebagaimana dituliskan pada kitab Nabi Yeremia di pasal 29 berikut ini, kita diingatkan, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Amin.
Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih karena kami sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, yang bertempat tinggal, yang berdomisili sebagai warga, keluarga, warga masyarakat, warga negara di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami merasakan berada dalam suasana sukacita karena Tuhan telah memerdekakan kami, membebaskan kami dari segala kuasa, dosa, dan kematian kekal itu. Tuhan sudah rela mati untuk kami, menggantikan kami di atas kayu salib di Bukit Golgota, dan Tuhan juga sudah bangkit mengalahkan kuasa kematian kekal atau neraka itu. Itu berarti bahwa Tuhan sudah memerdekakan kami dari belenggu kuasa maut, dan berarti pula ketika kami juga harus mati meninggalkan dunia ini, tapi mati di dalam Kristus, berarti kami dapat jaminan untuk melewati kuasa kematian itu hingga kelak sampai kepada kehidupan yang kekal di surga. Untuk itu ketika kami juga masih mengalami hal-hal yang bisa saja hingga kini masih membuat kami was-was, khawatir, dan juga takut, tetapi kami juga tahu karena kami punya Tuhan yang maha melindungi kami tidak perlu takut khawatir secara berlebihan. Kami harus serahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan Yesus saja. Dan Roh Kudus pasti menolong kami membebaskan rasa itu semua dari belenggu kekhawatiran yang berlebihan itu pula. Kami mau berdoa juga secara khusus bagi kami yang masih menderita akibat berbagai macam sakit penyakit, khususnya karena pandemi COVID-19. Tuhan kiranya membebaskan kami dari suasana itu, dari kekuatan kuasa jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.